Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang P3K, kembali lagi dengan saya Eko Supriyadi di channel Ceko Matunes. Halo teman-teman, ada kabar baik nih bagi teman-teman yang ingin belajar P3K atau mengikuti seleksi P3K. Kita lulus, Bimbel nomor 1 P3K dan CPNS menyediakan paket belajar P3K dengan potongan harga hingga 50%. Jika kalian menggunakan kode promo CEKO50. Sekali lagi, kode promonya adalah CEKO50. Bahkan, kamu bisa belajar dulu sampai lulus baru bayar loh. Menarik banget bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, segera daftarkan diri kalian di kelas Kita Lulus dengan klik link di kotak deskripsi di bawah ini ya. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-temannya yang sekelas dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya. Atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Sehingga diperlukan treatment atau pelakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya kecuali. Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya kecuali. Yang A, menugaskan peserta didik membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. B, memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan-percobaan, soal latihan, menganalisis gambar, dan sebagainya. C, membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. D, memberikan bahan bacaan untuk diskusi guna menambah wawasan para peserta didik. E, membantu peserta didik lainnya atau teman-temannya yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Menurut teman-teman, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah C, membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. Nah, ini yang kecuali ya. Berarti ini benar, yang C adalah salah, yang D benar, yang E benar. Membuat rangkuman tidak dapat digunakan sebagai pelaksanaan program pengayaan karena tidak menambah pengetahuan lebih lanjut bagi peserta didik. Jawabannya adalah yang C. Oke ya, ayo kita bahas soal berikutnya. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat dari teman-temannya yang sekelas dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya. Atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai program pengayaan. A. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. B. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. C. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan satu kali, tidak berulang kali. D. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. E. Pembelajaran pengayaan bisa dipilih sendiri oleh peserta didik atau tidak. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat mengenai program pengayaan. Menurut teman-teman, jawabannya adalah E. Pembelajaran pengayaan bisa dipilih sendiri oleh peserta didik atau tidak. Pembahasannya adalah program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM.
Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat dari teman-temannya yang sekelas dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya. Atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Perlu dipahami bahwa program pengayaan dapat diselenggarakan dengan baik jika dibuat perencanaan pengajaran yang baik. Pelaksanaan pengajaran dan evaluasi dilakukan dengan baik dan tentunya mendapat dukungan dari semua pihak, antara lain kerjasama dari orang tua atau wali murid. Unsur-unsur lain yang terlibat dalam rencana pengajaran pengayaan yang perlu dan harus diperhatikan adalah peserta didik, guru, media, metode, materi, serta waktu pelaksanaan. Semua itu perlu diperhatikan dengan tujuan pengajaran pengayaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan satu kali, tidak berulang kali. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Jadi, dalam hal ini beberapa perlakuannya dengan remedial. Penentu peserta didik bisa mendapatkan program pengayaan atau tidak adalah guru, bukan peserta didik itu sendiri. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Pembahasan soal berikutnya, fungsi pengecoh terdapat pada tes objektif dalam bentuk alternatif pilihan jawaban option. Pilihan jawaban dalam tes objektif berkisar antara 3 sampai 5 buah. Dan dari kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap butir item, itu salah satunya adalah jawaban yang betul. Dan sisanya adalah jawaban yang salah. Jawaban salah dikenal dengan istilah pengecoh atau distraktor. Distraktor berfungsi jika A. Sekurang-kurangnya dipilih oleh 10% peserta didik. B. Lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. C. Membuat pernyataan hot. Soal tidak dijawab oleh 30% peserta didik. E. Dijawab benar oleh 50% peserta tes. Jawaban yang benar adalah yang B. Lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Yang B. Kenapa demikian? Pembahasannya adalah fungsi pengecoh terdapat pada tes objektif dalam bentuk alternatif pilihan jawaban atau option. Dipilih jawaban dalam tes objektif bersekitar antara 3 sampai 5 buah. Dan kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap butir item, salah satunya adalah jawaban yang betul, dan sisanya jawaban yang salah. Jawaban salah dikenal dengan istilah pengecoh atau distraktor. Butir soal yang baik, pengecoh, akan dipilih secara merata oleh peserta didik atau tes yang menjawab salah. Distraktor berfungsi jika 1. Sekurang-kurangnya dipilih oleh 5% peserta tes atau siswa. Yang kedua, lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Jadi, jawaban yang betul adalah yang B. Ayo kita bahas soal berikutnya. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran. Pada setiap tahun ajaran tertentu, silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat hal-hal berikut kecuali A. Kompetensi dasar, B. Materi pembelajaran, C. Kegiatan pembelajaran, D. Sumber belajar, E.
indikator pencapaian kompetensi. Kecuali jawabannya adalah yang E, indikator pencapaian kompetensi. Pembahasannya adalah silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pembelajaran. Silabus paling sedikit memuat 1. Identitas mata pelajaran. 2. Identitas sekolah meliputi nama, persatuan pendidikan, dan kelas. 3. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorikal mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan terkait muatan suatu mata pelajaran. Tema untuk kelas SD atau MI. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 8. Penilaian merupakan pengumpulan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 9. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk suatu semester atau 1 tahun. Yang 10. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak elektronik, alam sekitar, sumber belajar lainnya yang relevan. Ayo kita bahas soal silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusun rencana pembelajaran. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan berbagai prinsip. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya adalah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, memadai, fleksibel, dan menyeluruh. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus yang dimaksud adalah A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajak, taat asas, antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai keilmuannya. E. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus maksudnya adalah jawaban yang tepat dari option A, B, C, dan E adalah yang D. Jawabannya adalah D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Mengapa demikian? Pembahasannya adalah dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan berbagai prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar pengembangan silabus. Di antaranya adalah pertama, ilmiah.
Keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Ini ilmiah. Yang kedua adalah relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan spiritual peserta didik. Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional mencapai kompetensi. Konsisten, adanya hubungan yang konsisten, ajak atas asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Memadai, cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Aktual dan kontekstual. Cakupan indikator mencari pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, sistem penilaian, memperhatikan perkembangan ilmu teknologi, seni muktakhir, dan kehidupan nyata dan peristiwaan yang terjadi. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi kerabanan peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam merancang silabus, alokasi waktu yang diperlukan dan diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Minggu efektif tiap semester. B. Alokasi waktu mata pelajaran. C. Pemilihan metode pembelajaran. D. Jumlah standar kompetensi dasar per semester. E. Tingkat kerumitan dan keluasan materi. Jawabannya adalah yang C. Ini hal yang tidak perlu diperhatikan, yaitu adalah pemilihan metode pembelajaran. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan minggu efektif, alokasi waktu mata pelajaran, jumlah standar kompetensi dasar per semester, membagi alokasi waktu per jumlah SK, KD, dengan memperhatikan tingkat kerumitan keluasan materi. Ayo kita bahas soal berikutnya. Penilaian dilakukan melalui 3 pendekatan. Assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran. Assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Assessment of learning, penilaian sebagai pembelajaran. Berikut pernyataan yang tidak tepat mengenai pendekatan penilaian adalah A. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran. B. Ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh dari assessment of learning. C. Assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. D. Tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment as learning. E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Jawaban yang tepat adalah E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Jawabannya adalah yang E. Mengapa demikian? Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendidikan, assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran.
Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar setelah peserta didik selesai. Sebagai contoh, berbagai bentuk pilihan sumatif seperti ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional. Berikutnya assessment of learning. Kalau assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Sehingga guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik. Memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya, dan bagi guru assessment for learning dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai contoh, penilaian formatif misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis. Assessment as learning mempunyai fungsi hampir sama dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaiannya tersebut terhadap dirinya sendiri, self-assessment, dan penilaian antar teman. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Penilaian hasil belajar oleh pendidik salah satunya adalah accountable. Yang dimaksud dengan accountable adalah A. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. B. Penilaian didasarkan secara berencana, bertahap, dengan mengikuti langkah-langkah baku. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. D. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. E. Proses penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jawabannya adalah penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, untuk prinsip-prinsip penilaian, 1. Accountable dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Yang kedua, peracuan kriteria didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 3. Sistematis dilakukan secara berencana, bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang keempat, bermakna. Hendaknya memudahkan atau dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama guru, peserta didik, dan orang tua serta masyarakat. Yang kelima, keseluruhan dan berkesinambungan, mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 6. Terpadu merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 7. Adil, tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena keterkeputusan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, ataupun gender. 8. Transparan atau terbuka. Bersifat terbuka artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. 9. Objektif. Hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai
perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Yang ke-10, valid. Harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan standar kompetensi lulusan. Yang ke-11, mendidik, memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik. Soal selanjutnya, dalam proses program perencanaan menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai, disusun dalam program tahunan. Penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Langkah awal dalam perencanaan program tahunan adalah A. Menandai hari-hari libur. B. Membagi alokasi waktu. C. Menentukan SKD dan KD. D. Menelaah kalender pendidikan. E. Menghitung minggu efektif. Jawabannya adalah D. Menelaah kalender pendidikan. Ulasannya adalah langkah-langkah perencanaan program tahunan meliputi 1. Menelaah kalender pendidikan dan ciri khas suatu pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. C. Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur untuk termasuk hari-hari besar nasional, hari libur khusus. Menghitung jumlah hari belajar efektif (HBE) dan jam belajar efektif (JBE) setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. 4. Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta analisis materi. Soal selanjutnya. Program tahunan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program tahunan dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai. Komponen yang terdapat dalam program tahunan adalah A. Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. B. Identitas, standar kompetensi, IPK, materi pokok, dan alokasi waktu. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, IPK, materi pokok, dan alokasi waktu. D. Identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, bulan, dan minggu efektif dan alokasi waktu. E. Identitas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Jawabannya adalah E. Identitas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu. Ulasannya adalah dalam penyusunan prota, komponen yang harus tersedia adalah 1. Identitas, yaitu mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Format isian ada semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Soal selanjutnya. Program semester berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar dan indikator. Langkah-langkah dalam penyusunan program semester adalah 1. Program tahunan. 2. Tentukan pada bulan dan minggu beberapa proses pembelajaran. 3. Tentukan standar kompetensi dasar yang ingin dicapai. 4. Membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan.
A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 3, 4, dan 1, C. 2, 3, 1, dan 4, D. 4, 2, 1, dan 3, E. 3, 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah E, yaitu tentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Setelah itu, melihat program tahunan. Setelah melihat program tahunan, tentukan pada bulan dan minggu beberapa proses pembelajaran. Yang terakhir, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program semester adalah standar kompetensi, ya, media daring sebagai alat komunikasi kini memudahkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan media sosial, pengguna dapat dengan mudah dalam berkomunikasi jarak dekat maupun jarak jauh, baik lewat pesan tertulis, suara, bertatap wajah, secara langsung media dalam jaringan. Media daring yang digunakan untuk bertatap wajah secara langsung lewat media dalam jaringan kecuali A. Skype, B. Webex, C. Discord, D. Microsoft Teams, E. Blog. Jawabannya adalah blog. Karena media daring bertatap wajah itu ada Skype, Webex, Discord, Microsoft Teams, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan Slack. Kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat dalam memanfaatkan kelebihan waktu yang dimiliki sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih kaya dan keterampilan yang lebih baik. Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan kecuali A. Tidak membahas materi pelajaran baru, B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi, C. Tercapainya tingkat pengembangan siswa yang optimal terkait dengan tugas pembelajaran, D. Mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar, E. Memanfaatkan kelebihan waktu bagi siswa yang cepat untuk hal-hal yang positif. Jawabannya adalah yang D. Mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar. Apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh seorang guru IPS SD adalah A. Uji kinerja, B. Uraian, C. Menjodohkan, D. Objektivitas pilihan ganda, E. Benar salah. Jawabannya adalah uraian. Tes uraian adalah butir soal yang menuntut siswa untuk menyusun, merumuskan, dan mengumumkan sendiri jawabannya menurut kata-kata sendiri secara bebas. Tes uraian adalah pertanyaan atau tugas yang menjawab memerlukan ekspresi pemikiran peserta didik. Siswa kelas 6 oleh Pak Ali diharuskan memakai baju seragam dan aksesoris dengan benar sesuai aturan sekolah. Pada pelajaran IPS, guru ingin menilai aspek efektif dari siswa dengan topik disiplin. Asesmen penilaian yang harus digunakan oleh Pak Ali yaitu A. Portofolio, B. Angket, C. Observasi, D. Wawancara, E. Proses. Jawabannya adalah C. Observasi. Metode asesmen
1. Observasi, pengamatan yang dilakukan terhadap cara belajar siswa, tingkah laku siswa yang muncul pada saat belajar. 2. Tes atau evaluasi hasil belajar diperoleh dengan cara memberikan tes pada setiap bidang pengajar. 3. Wawancara dilakukan terhadap orang tua atau keluarga dan siswa. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh melalui metode di atas adalah checklist, yaitu memberikan tanda pada bagian-bagian yang telah ditentukan pada pedoman sesuai dengan kemampuan anak. 2. Skala nilai, yaitu bentuk penilaian yang mengarahkan pada kemampuan atau prestasi belajar siswa. Remedial merupakan suatu bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Salah satu fungsi remedial adalah fungsi korektif. Pernyataan yang paling tepat dari fungsi korektif adalah A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. B. Memungkinkan guru, siswa, atau pihak lainnya akan dapat memperoleh pahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. C. Membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau proses belajar. Artinya, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. D. Memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang tidak disampaikan dalam pengajaran regulasi reguler akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. E. Akan dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efisien dan efisien. Jawabannya adalah A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Fungsi remedial teaching yaitu 1. Fungsi korektif. Artinya, melalui pengajaran remedial dapat diadakan pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Fungsi penyesuaian, yang dimaksud fungsi penyesuaian adalah agar dapat membantu siswa untuk menyesuaikan dirinya terhadap tuntunan belajar, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan keadaan dan kemampuan pribadinya, sehingga mempunyai peluang besar untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah agar dapat mengajar remedial, memungkinkan guru, murid, dan pihak lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi murid. Diharapkan, murid dapat lebih memahami dirinya dan segala aspeknya. Begitu pula guru dan pihak-pihak lainnya dapat lebih memahami akan keadaan pribadi murid. Fungsi pengayaan dimaksudkan agar remedial teaching dapat memperkaya proses belajar mengajar. Bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam pelajaran reguler dapat dilakukan atau diperoleh melalui remedial teaching. Pengayaan dapat terletak dalam segi metode yang dipergunakan dalam pengajaran perbaikan, sehingga hasil yang diperoleh lebih baik dalam presentasi belajar lebih kaya. Fungsi akselerasi adalah agar remedial teaching dapat mempercepat proses belajar lebih dalam arti waktu maupun materi. Artinya, murid yang tergolong lambat dalam belajar dapat dibantu lebih cepat proses belajarnya melalui pengajaran remedial. Maksudnya, pengajaran remedial dapat mempercepat proses belajar baik dari segi waktu maupun materi, sehingga dapat menunjang pencapaian hasil belajar yang lebih baik. 6. Fungsi terapeutik secara langsung maupun tidak pengajaran remedial adalah memperbaiki atau menyembuhkan kondisi pribadi yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang pencapaian prestasi belajar,
dan pencapaian prestasi yang lebih baik dapat mempengaruhi pribadi atau timbal balik. Dari uraian di atas menjelaskan bahwa fungsi pembelajaran remedial adalah untuk membantu guru dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan dalam masalah belajar. Soal berikutnya. Apersepsi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian peserta didik supaya fokus pada ilmu atau pengalaman baru yang akan disampaikan oleh guru. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam melakukan apersepsi di dalam kelas, kecuali A. Menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi. B. Membuat kuis singkat. C. Bernyanyi. D. Menyajikan materi. E. Games atau permainan. Jawabannya adalah ya, D. Menyajikan materi. Karena apersepsi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian peserta didik supaya fokus pada ilmu atau pengalaman baru yang akan disampaikan oleh guru. Kalau menyajikan materi, itu berarti menambah ilmu baru yang lebih susah. Kalau apersepsi itu harus ada kegiatan dulu sebelum melakukan pembelajaran. Oke ya, dapat dimengerti? Itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.